Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkenan mampir ke channel ini. Pada kali ini ada satu cerita dari Mbak Nur di Indramayu yang menceritakan pengalamannya di tahun 2011. Waktu itu Mbak Nur baru lulus SMA, cuman karena kondisi ekonomi keluarganya pada saat itu yang memang sedang pas-pasan, jadi Mbak Nur ya memutuskan buat enggak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi daripada terus-terusan membebani orang tua yang ada di pikirannya Mbak Nur ini ya. Jadi yang di pikirannya Mbak Nur, daripada terus-terusan ngebebanin orang tua, mending aku ya kerjalah biar bisa bantu-bantu keluarga. Seenggaknya kalau seandainya nggak ngebantu pun, kalau aku mau jajan ya punya duit sendiri gitu kan. Nah makanya awal-awal Mbak Nur jual sarapan keliling kampung, sampai di salah satu hari pamannya ini ngasih kabar ke Mbak Nur. Pamannya ini tinggal di Bekasi. Nah ngasih kabar kalau ada lowongan pekerjaan di salah satu pabrik yang ada di wilayah situ. Nur, kamu mau nggak, ini ada lowongan kerjaan pabrik? Ya mau Mang, siapa yang nggak mau kerja pabrik gaji UMR kan daripada jual sarapan, kata Mbak Nur. Ya udah, kalau mau sini aja masukin lamaran. Ya iya sih, cuma nanti emang diterima ya Mang? Ya itu urusan nanti lah, yang penting masukin aja dulu lamarannya. Nanti Mamang coba ngomong lah sama pihak HRD-nya. Lah emang Mamang kenal? Iya, soalnya mamangnya ini pedagang. Nah HRD-nya ini adalah pelanggannya gitu, jadi mamangnya tuh kenal. Oh ya udah, kalau kayak gitu kira-kira pakai duit nggak ya Mang ya, kata Mbak Nur kan. Soalnya Nur kan duitnya nggak ada. Ya udahlah, nanti itu dipikirin, sekarang ya kesini aja dulu masukin lamarannya. Jadi Mbak Nur ya masukin lamaran ke pabrik tersebut. Sementara Mbak Nur tinggal di kontrakan bareng sama mamangnya ini, pamannya. Ya pamannya juga udah berkeluarga, ada istrinya, ada ponakannya. Cuman masalahnya itu, tempat tinggal mamangnya ini kontrakannya lumayan sempit. Kamarnya itu cuman ada dua, yang satu dipakai paman sama bibinya, yang satu lagi dipakai sama ponakannya. Jadi Mbak Nur tidurnya nyempil di antara ponakan-ponakannya itu. Kayak gitu ya, nggak apa-apa lah, namanya juga lagi berjuang, pikirnya Mbak Nur kan gitu ya. Sampai satu hari yang ditunggu-tunggu itu ya datang, pihak HRD itu nelpon ngasih tahu buat interview. Akhirnya Mbak Nur ya datang ke situ interview. Ya habis interview ada lagi namanya tes, terus ya ada lagi physical check up, medical check up gitu kan. Jadi ya macam-macam serangkaian ya proses lah buat diterima ke perusahaan itu. Akhirnya singkat cerita diterimalah Mbak Nur kerja di pabrik itu. Jadi ya Mbak Nur tiap hari pulang ke kontrakan pamannya yang sempit itu. Cuman lama-lama kan ya nggak enak juga terus-terusan numpang, apalagi kontrakannya sempit. Pamannya ada keluarga sendiri, kadang-kadang ya keluarga kan nggak selalu akur ya, ada cekcoknya, ada ributnya. Itu rasanya nggak enak banget, kata Mbak Nur. Jadi ya dia di situ cuman bertahan, punya pemikiran buat kayaknya aku pindah deh, kalau kayak gini terus nggak enak, nggak betah kan. Kebetulan temennya Mbak Nur namanya Yati ini ngomong, ada kos-kosan deket-deket sini nggak ya, aku mau ngekos di. Iya ya, kos-kosan aku yang lama udah nggak enak di situ, terlalu bebas, masa cowok-cowok bisa masuk ya suka-suka hati aja, ibu kosnya tuh sering nggak di rumah. Oh jadi mau nyari kos-kosan deket-deket sini yang kira-kira ya ke pabriknya jalan kaki aja, nggak usah naik kendaraan gitu. Oh iya aku juga mau lah, kata Nur. Jadi mereka berdua nih kompak buat nyari kos-kosan. Nyarilah mereka kos-kosan di situ, cuman ya ada kamar kosong, sama harganya nih nggak sesuai. Jadi ya nggak tahu yang dipilih kayak mana. Intinya ada yang kosong cuman nggak sesuai dengan duitnya. Terus nyari sampai mereka tuh nemu satu rumah, ada tulisan rumah ini disewakan. Ini berarti ngontrak bukan ngekos. Kalau ngekos kan satu kamar.
Ya udah, apa salahnya ditelepon aja lah, kan ada nomor teleponnya di bawah tulisan rumah ini disewakan, hubungi nomor telepon, tak 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 tak, ditelepon sama Mbak Nur ini. Nah, ditelepon sama Mbak Nur. Ya, iya memang disewakan, cuman harganya ya jauh lebih mahal daripada ngekos kan. Nah, terus si bapak ini mintanya langsung 1 tahun. Ya 1 tahun mana ada duit pak, kami kan baru kerja, kata Mbak Nur. Ya udahlah 6 bulan nggak apa-apa, kata si bapaknya. Jadi nggak bisa nyewa per bulan, harus 6 bulan bayar sekaligus. Kata Mbak Yatinya kasih waktu lah 3 hari, nanti kami cari orang. Oh iya, nah sebenarnya udah dijelasin sama bapak kos itu kalau bapak yang punya rumah ini, kalau rumah itu ada 3 kamar. Nah, kalau seandainya masing-masing kamar ditempatin sama 2 orang, berarti kan ya perlu 6 orang ya. Nah, kalau 6 orang dibagi sama duit 6 bulan itu buat ngontrak, dihitung-hitung jatuhnya lebih murah daripada ngekos. Akhirnya mereka ya nyari temen lagi, nyari temen, nyari, ketemu kekumpulah 4 orang lagi. Jadi total semua 6 orang, duitnya dikumpulin buat ngontrak rumah tersebut. Nah, buat ngontrak rumah, ya alhamdulillah mereka pun ya mulai menempati rumah itu. Biarpun rumahnya awalnya kesannya serem karena ya rumputnya tinggi-tinggi, catnya udah pudar, terus ya ada bagian-bagian tembok yang lembab. Ya sama mereka kan dibersihin, kerja bakti. Ya udah, nggak ada yang aneh-aneh di hari pertama, di hari kedua, tinggal di situ tuh aman-aman aja. Cuman kalau malam Mbak Nur ini suka ngedenger ada suara orang jalan di samping kamarnya. Serak 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 serak. Ya Mbak Nur mikirnya ya mungkin orang lagi lewat atau gimana, namanya juga rumah nggak ada pagernya gitu kan. Jadi rumah ini nggak ada pagernya, ngelos aja ke halaman tuh, nggak ada pembatas apa-apa. Orang bisa lewat samping, lewat belakang, itu udah ya jalanan umum lah gampangannya kayak gitu. Nah, awalnya Mbak Nur tuh sering ngedenger kayak gitu, sering ngedenger ada suara orang jalan. Cerita sama Yati, aku kalau malam suka denger suara orang jalan. Ya namanya deket jalan, katanya ya ada orang jalan lah. Kecuali di sebelahnya sungai ada orang jalan, itu baru aneh kan, ini kan bukan kan. Oh iya sih, ya udahlah. Nah, terus habis itu kejadian horor pertama yang dialamin sama Mbak Nur sewaktu dia pulang kerja. Jadi teman-temannya ini belum pada balik. Teman-temannya pada dapat lembur, Nur ini enggak, karena memang badan juga kurang sehat waktu itu. Jadi ya balik awal ke kontrakan sendirian. Nah, pas buka pintu, jalan, kamarnya Mbak Nur kan paling belakang. Dia nih jalan mau ke kamar dia yang paling belakang. Di situ udah kecium bau kembang, bau bunga melati. Nah, bau bunga melati, terus Mbak Nur ngelihat di pintu belakang itu kayak ada yang lagi berdiri. Kenapa tahu ada yang lagi berdiri? Karena pintu kan ada celahnya ya. Nah, di bagian bawah celahnya ini kayak ada bayangan orang yang lagi berdiri gitu. Makanya ya, kok kayak ada orang lagi berdiri, itu siapa? Nah, Mbak Nur makin ke belakang, bau kembangnya ini ya tambah kenceng, semakin menyengat lagi gitu, tambah kenceng. Nah, pas Mbak Nur mau megang handle pintu, tujuannya itu mau buka pintu, mau ya siapa gitu di belakang gitu kan, mau ngeliat. Cuman pas mau megang handle pintu, kedengeran suara orang nangis. Orang nangis ini cewek. Kok kayak ada yang nangis gitu. Nah, Mbak Nur nggak jadi buka pintu. Mbak Nur nih mutusin buat ngintip dulu lewat jendela. Jendela kan ada hordennya. Diintip sama Mbak Nur, dilihat ke belakang pintu, ya biarpun mepet-mepet nggak jelas banget gitu, cuman kelihatan di situ tuh nggak ada siapa-siapa. Kok nggak ada siapa-siapa? Nah, pas Mbak Nur ngeliat lagi ke bagian bawah pintu yang tadinya ada bayangan hitam, itu juga udah nggak ada. Lah, orangnya udah pergi berarti kan. Nah, baru Mbak Nur ngelangkah beberapa langkah mau ke kamar, ada suara perempuan ketawa yang ditahan. Ketawanya tipis, ditahan. Nah, Mbak Nur kan langsung merinding. Jadi dia lari ke depan, nggak berani masuk ke rumah lagi, nungguin teman-temannya pulang. Teman-temannya pulangnya ya lama kan,
Pulangnya ya habis Isya. Mbak Nur tuh di luar aja nggak mau masuk ke dalam, sampai akhirnya temen-temennya pulang, baru Mbak Nur cerita gini 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 gini. Nah kata temen-temennya, alah masa ya, paling perasaan kamu aja, atau memang itu ya tetangga belakang kali lagi numpang nangis di belakang rumah, lagi baru putus atau gimana. Udahlah, positive thinking aja, kata temen-temennya tuh. Oh ya udah, kalau emang kayak gitu ya mungkin ya bener apa yang diomongin sama Yati sama temen-temen, kalau itu ya sebenarnya orang bukan hantu gitu kan. Nah kejadiannya itu ya keulang lagi beberapa hari kemudian. Jadi Mbak Nur tuh pulang cepet lagi, sementara temen-temennya ya dapat lemburan, pulangnya nih agak malam, jam-jam 8 lah pulangnya. Nah waktu itu Mbak Nur kan ya di ruang tengah, karena TV juga nggak ada, cuman mencet-mencet HP aja. Kedengeran suaranya nih di depan, kayak orang baru pulang kerja kan ngobrol, jalan, bercanda gitu kan. Apalagi cewek-cewek kan ngobrol-ngobrol, suaranya kan kenceng. Nah habis ngobrol-ngobrol kan masih kedengeran ngetok pintu. Dog 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 dog. Ngetok pintu, seingat Mbak Nur pintunya tuh nggak dikunci. Ya jadi kan ya ngapain diketok, orang pintunya aja nggak dikunci. Nah pintunya diketok lagi, dog 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 dog. Iya Mbak Yati, kata Mbak Nur kan. Tapi nggak ada jawaban. Tapi mereka masih asik ngobrol nih, kedengeran suaranya lagi asik ngobrol. Ya Mbak Nur ke situ, barangkali dia lupa kalau pintunya itu emang dikunci kan. Nah Mbak Nur buka pintu, emang nggak dikunci. Dibuka, orang nggak dikunci pun pintunya. Nah pas buka pintu itu, suara ngobrol tadi yang rame hilang. Pas di depan itu nggak ada siapa-siapa, sepi. Mbak Nur ya langsung terdiam gitu kan ya, membeku di situ, nggak ada siapa-siapa. Mbak Nur, jangan bercanda lah Mbak Yati, katanya kan. Cuman ya itu nggak ada yang jawab. Mbak Nur sempet ke samping rumah buat nengok, barangkali mereka nih iseng pada sembunyi atau gimana. Nggak ada siapa-siapa. Nah Mbak Nur pun baru sadar kalau ini bukan jam mereka pulang gitu kan. Mereka nih pulang harusnya bentar lagi, bukan jam-jam segini. Nah Mbak Nur langsung masuk ke dalam, pintu depan itu ditutup lagi, krep. Nah, Mbak Nur baru jalan berapa langkah, ada yang manggil nama dia, Nur katanya. Mbak Nur kan langsung terdiam ya, soalnya apa, yang manggil namanya itu bukan dari luar, tapi dari bagian dalam rumah di sampingnya Mbak Nur. Nah sewaktu ada yang manggil namanya itu, Mbak Nur diam. Mbak Nur nih sadar kalau semisalnya aku nengok ngelihat ke arah yang manggil itu, takutnya itu bukan orang, takutnya itu hantu kan. Makanya Mbak Nur tuh ya, mungkin ini cuma perasaan aku aja. Nah baru jalan satu tindakan lagi, dipanggil lagi, Nur katanya. Nah Mbak Nur ini ya sebisanya nggak mau ngelihat, akhirnya Mbak Nur lari ke kamarnya, langsung ditutup. Nah habis itu Mbak Nur ya selimutan di tutupan selimut gitu, ketakutan kan. Nah jendela kamarnya ini ada yang ngetok, tok 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 tok. Nah, Mbak Nur ya nggak mau ngelihat, takutnya itu ya setan katanya, takutnya hantu. Nah cara ngetok ke jendela kamarnya juga lain. Jadi ngetoknya tuh ya kalau orang kan pakai ini bagian belakang tangan kan, ini seolah-olah ngetoknya tuh pakai kuku, tok 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 kayak gitu. Mbak Nur cuman diem aja selimutan, sampai akhirnya teman-temannya pada datang gitu kan. Nah, Mbak Nur ya ngedengar suara rame-rame, buka pintu, oh iya bener mereka udah datang. Mbak Nur cerita ya, mungkin beberapa dari teman-temannya nih nganggap kalau ceritanya Mbak Nur ini halu kan. Paling si Nur nih halu itu kayak gitu, masa iya yang lain juga nggak ngalamin. Ternyata yang lain juga ngalamin. Ada yang mondar-mandir, ada yang ngerasa mondar-mandir gitu di ruang tengah, ada yang katanya ngintip di angin-angin jendela. Nah yang paling parah itu dialamin sama Mbak Yati. Mbak Yati malam-malam kan, karena siang kan kerja dia kan nggak bisa nyuci, jadi nyucinya malam. Nah pas jemurin baju di belakang rumah malam-malam, ada ya itu bau-bau kembang. Nah bau-bau kembang, terus ya ada yang manggil nama dia, Yati katanya. Mbak Yati kan langsung, Nur jangan bercanda Nur katanya, kayak gitu. Dikiranya Mbak Nur, cuman ya sebenarnya Mbak Yati sendiri tahu itu bukan suaranya Mbak Nur. Cuman ya buat apa ya, biar dia nggak terlalu takut, makanya teriak, Nur jangan bercanda Nur katanya, nggak lucu kayak gitu kan. Panggil lagi, Yati. Nah Mbak Yati kan akhirnya ya
penasaran nyari sumber suara itu. Pas di belakang kan ada pohon, di samping pohon itu ada sosok yang lagi berdiri. Nah, sosok yang lagi berdiri itu ya mukanya nggak kelihatan, ketutupan sama rambut, perempuan. Kenapa perempuan? Karena rambutnya panjang katanya, kayak gitu. Jadi ya pas ngeliat itu ya udah Mbak Yatinya lari ketakutan. Ya pas Mbak Yatinya lari ya sosok itu ketawa katanya, ketawa cekikikan kayak seolah-olah ngeliat sesuatu yang lucu gitu kan. Jadinya ya lari, Mbak Yati masuk ke kamar, ya cerita sama temen-temennya. Terus ya gimana. Nah karena yang lihat bukan cuma satu, temen-temennya yang lain juga ngeliat. Ini enaknya gimana? Ya nggak tahu lah, kalau kayak gini terus takut kan, namanya cewek-cewek juga. Nah puncak-puncaknya itu ada satu temennya yang kesurupan. Karena kesurupan ya kan nggak bisa mengkondisikan nggak kondusif lah, dia nih nggak bisa diatur kesurupan. Akhirnya kan minta tolong sama warga mulai datang ke situ, manggil lah Pak Ustadz ke situ. Jadi ya habis diobatin segala macem, menurut Pak Ustadz mending ini ya diadain aja doa selamat atau apa di rumah ini, soalnya rumah ini udah lama kosong. Karena udah lama kosong, biasanya ya ditempatin sama makhluk-makhluk yang kayak gitulah, yang gak kelihatan. Mendingan ya dibacain doa-doa aja gitu ya. Akhirnya mereka ya patungan manggil Pak Ustadz, terus ya manggil beberapa teman-temannya buat baca doa selamat lah di rumah itu ya. Ceritanya pun selesai. Terima kasih, sampai situ aja. Mudah-mudahan bisa menghibur. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mang Asep pamit undur diri. Assalamualaikum.